Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wimanuddin MM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Sylviati Kasuri dengan NIM 23622010045 dari Prodi Akuntansi kelas 3 SIP 1 atau AB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei kuesioner saya mengenai kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Yang pertama, pendahuluan, yaitu kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dipengaruhi oleh meningkatnya kasus penyakit tidak menular, akses informasi yang lebih mudah, perubahan pola konsumsi, dampak pandemi, dukungan pemerintah melalui program seperti Germas, serta faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Semua ini mendorong masyarakat untuk lebih peduli pada kesehatan melalui pola makan sehat, olahraga, dan kebiasaan hidup bersih. Kemudian ada beberapa macam identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya edukasi tentang gizi, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, kebiasaan buruk seperti pola makan tidak sehat, merokok, dan gaya hidup sedentari. Yang ketiga, stigma kesehatan mental dan kurangnya pemahaman tentang keseimbangan emosional. Yang keempat, faktor ekonomi dan sosial yang membatasi akses ke makanan sehat dan fasilitas olahraga. Dan yang terakhir, kelima, minimnya fasilitas pendukung seperti ruang terbuka hijau dan program kesehatan. Dari hasil kuesioner yang saya dapatkan, sebanyak 55 orang data responden, dengan diantaranya laki-laki sebanyak 25% dan perempuan sebanyak 75%. Data yang diperoleh usia responden kurang dari 18 tahun sebanyak 15%, 18-25 tahun sebanyak 75%, 25-30 tahun sebanyak 10%. Kemudian data yang diperoleh pendidikan terakhir yaitu SMA sebanyak 85% dan sarjana sebanyak 15%. Dan data terakhir dari data responden, data yang diperoleh status pekerjaan dalam hasil kuesioner ini yaitu pelajar atau mahasiswa sebanyak 75%, bekerja sebanyak 20%, tidak bekerja sebanyak 5%. Langsung masuk saja ke pengetahuan tentang pola hidup sehat. Yang pertama, apakah Anda rutin melakukan olahraga? Rata-rata jawaban dari responden jarang atau kurang dari sekali seminggu sebanyak 75%, ya 2-3 kali seminggu sebanyak 15%, dan tidak pernah sebanyak 10%. Kemudian pengetahuan tentang pola hidup sehat yang kedua, berapa lama Anda berolahraga setiap sesi? Di sini rata-rata responden menjawab 15-30 menit sebanyak 55%, kurang dari 15 menit sebanyak 30%, dan 30-60 menit sebanyak 15%. Pengetahuan tentang pola hidup sehat yang ketiga, seberapa sering Anda mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah, makanan, dan rendah lemak. Di sini rata-rata responden menjawab setiap hari sebanyak 65%, 3-5 kali seminggu sebanyak 20%, kemudian kurang dari 3 kali seminggu sebanyak 15%. Pengetahuan tentang pola hidup sehat yang keempat, berapa banyak air putih yang Anda konsumsi setiap hari? Di sini rata-rata responden menjawab 1-2 liter sebanyak 75%, dan ada juga yang menjawab kurang dari 1 liter sebanyak 15%, kemudian lebih dari 2 liter sebanyak 10%. Pengetahuan tentang pola hidup sehat yang kelima, apakah Anda menghindari makanan yang mengandung gula,
garam, atau lemak berlebih? Di sini rata-rata responden menjawab kadang-kadang sebanyak 80%, dan ada juga yang menjawab tidak sebanyak 15%, dan ya selalu sebanyak 5%. Pengetahuan tentang pola hidup sehat keenam, seberapa pentingkah Anda merasa untuk menjaga kebersihan tangan? Di sini rata-rata responden menjawab sangat penting sebanyak 55%. Kemudian ada juga beberapa yang menjawab penting 30% dan tidak penting sebanyak 15%. Kemudian pengetahuan tentang pola hidup sehat yang ketujuh, apakah Anda memiliki kebiasaan buruk seperti merokok atau mengonsumsi alkohol? Di sini rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 96%, dan ada beberapa responden yang menjawab pernah sebanyak 4%. Pengetahuan tentang pola hidup sehat ke-8, berapa jam rata-rata Anda tidur setiap malam? Rata-rata responden menjawab dalam waktu 5-7 jam sebanyak 65%, kemudian 7-9 jam sebanyak 20%, atau kurang dari 5 jam sebanyak 15%. Pengetahuan tentang pola hidup sehat ke-9, bagaimana cara Anda mengolah stres? Jadi bisa disimpulkan cara responden untuk mengelola stres dengan cara melakukan meet up dengan teman sebanyak 45%, kemudian ada beberapa responden menjawab dengan cara liburan sebanyak 30%, dan ada juga yang tidak melakukan apa-apa sebanyak 15%, atau dengan cara olahraga sebanyak 10%. Pengetahuan tentang pola hidup sehat ke-10, apakah lingkungan tempat tinggal Anda mendukung pola hidup sehat? Misalnya, tersedia ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga. Di sini rata-rata responden menjawab ya, tersedia memiliki ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dengan persentase 90%. Kemudian ada beberapa responden yang menjawab tidak memiliki ruang terbuka hijau dengan persentase 10%. Kemudian pengetahuan tentang pola hidup sehat yang ke-11, apa yang menjadi kendala utama dalam menjalani pola hidup sehat? Rata-rata responden menjawab karena memiliki waktu yang terbatas dengan persentase 80%, kemudian kurangnya motivasi dengan persentase 15%, atau biaya yang mahal dengan persentase 15%. Pengetahuan tentang pola hidup sehat yang terakhir, yaitu ke-12, apa yang mendorong Anda untuk hidup sehat? Rata-rata responden menjawab dengan kesadaran pribadi dalam persentase 75%, dan ada juga yang menjawab dengan dukungan keluarga atau teman dalam persentase 20%, atau edukasi kesehatan dalam persentase 5%. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat semakin meningkat, terutama dengan meningkatnya akses informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Banyak individu mulai menerapkan kebiasaan seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, dan menghindari perilaku berisiko. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan mendalam, pengaruh gaya hidup modern, dan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan dan dukungan dari pemerintah serta berbagai pihak untuk mendorong masyarakat lebih konsisten menjalani pola hidup sehat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.